Shalom, salam damai Natal untuk kita semua. Tuhan sudah membawa kita kepada tahun yang baru. Mari kita menikmati tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Sebelum kita memulai kebaktian, mari kita menyaksikan profil dari Gereja BES. Gereja ini telah dititipkan kepada kita melalui visi yang diberikan oleh Tuhan kepada Pastor Fengki Maukar. Pada tahun 2006, Gereja BES pertama kali didirikan di Singapura. Dan tanpa terasa, tahun ini sudah memasuki tahun yang ke-17. Saat ini, Gereja BES telah memiliki 60 cabang di berbagai negara, antara lain di Indonesia, Singapura, China, Australia, Ghana, dan Amerika. Visi dari Gereja BES adalah diawali dari sebuah penglihatan akan gereja yang luarnya cantik dan rapi, tetapi dalamnya keropos, yang artinya gereja hanya mementingkan bangunan yang megah dan mewah, namun karakter dan mental tidak mencerminkan karakter Kristus. Misi dari Gereja BES adalah menjadi gereja percontohan di akhir zaman dengan membawa jiwa kepada Tuhan dan ajaran Yesus. 5 pilar Gereja BES adalah, yang pertama, Back to Jesus Teaching, Mega Project Karakter Kristus, Misi, Pemuritan dan Regenerasi, dan yang terakhir, Diakonia. Dan untuk menggenapi visi misi Gereja BES, terdapat program-program sebagai berikut. Because Best Care setiap hari Senin pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Pendalaman Alkitab setiap hari Selasa pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Worship Night setiap hari Kamis pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Ladies Devotion setiap hari Jumat pukul 10.30 pagi waktu Indonesia Barat. Gospel and Prayer setiap hari Jumat pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Kebaktian Profesional Muda setiap hari Sabtu pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Kebaktian Ibadah Raya Minggu setiap hari Minggu pukul setengah 10 pagi dan pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Best Talk setiap hari Minggu pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Doa pagi dan doa malam via YouTube setiap hari Senin hingga Sabtu pukul setengah 5 pagi dan pukul setengah 9 malam waktu Indonesia Barat. Doa pagi via Zoom setiap hari Selasa dan Kamis pukul setengah 6 pagi dan setiap hari Sabtu pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk info selengkapnya dapat melihat e-warta Gereja BES. Untuk Komsel OK dan Yes dapat menghubungi koordinator gereja setempat. Sekian informasi profil dari Gereja BES. Sesaat lagi kita akan memulai kebaktian. Mari siapkan hati dan pikiran untuk memasuki hadirat Tuhan. Kiranya damai Natal menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom Best Church. Yang bersyukur pagi hari ini, apapun keadaan kita boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Bapak, ini kami, anak-anak-Mu Tuhan. Hari ini apapun keadaan kami mau bersyukur karena Engkau Tuhan tetap Tuhan yang baik bagi kami. Engkau Tuhan yang tetap memberikan kemurahan, anugerah yang berlimpah bagi kami. Untuk itu kami datang pagi hari ini, membawa syukur kami, membawa hati kami, membawa pujian kami. Biarlah Engkau disenangkan pagi hari ini. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan sampai selamanya. Boleh berikan sedikit tepuk tangan bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk nafas yang masih Kau berikan bagi kami. Terima kasih Yesus. Mari bawa rasa syukur kita. Katakan sama-sama. Banyak yang Kau perbuat, banyak yang Kau perbuat di
rancangan indahmu. Katakan terjadi, terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, amen, segala yang ku perlu, segala yang ku perlu. Kasih-Mu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Mari yang bersyukur angkat tangan kita. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Amen. Buat kasih setia, buat kasih setiamu di dalam hidup. Mari kita bersyukur. Terima kasih, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidup. Katakan, ku mari bersyukur. Katakan terima kasih Yesus. Biarlah Engkau hadir Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu katakan sekali lagi. Banyak yang Kau perbuat, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku, terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti,
benar bersyukur, angkat tangan kita. Mari bersyukur kepada Dia. Dia hadir di tempat ini. Terima kasih setia yang di dalam hidupku. Mari katakan ku bersyukur. Kami bersyukur, Tuhan kasih setia di dalam hidupku. Bersyukur, ku bersyukur. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, yang layak untuk kami tinggikan pagi hari ini. Karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu yang besar atas kami. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan sampai selamanya. Dan yang siap memuji Tuhan boleh sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Dia baik, amen. Amen, saya yakin bisa lebih keras lagi bagi Tuhan kita. Kami bersyukur Engkau setia Tuhan. Amen. Mari bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Boleh lihat kiri kanannya, kasih senyum walaupun pakai masker lewat mata kita. Amen. Good to see you. Let's sing together. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Katakan ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Alright, tangan sama-sama. Katakan lagi, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, menari, memuliakan-Mu. Katakan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini takkan berhenti meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini. Amen. You say. Bebaskan hati saudara untuk memuji dan meninggikan Tuhan kita. Amen. Katakan sama-sama, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan. Let's sing together, syukur, syukur bagi-Mu Tuhan. Katakan segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Dia yang memelihara, Allah yang memeliharaku. Katakan, syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku.
ini hanya untukmu, hidup yang kau berikan kini. Katakan hanya untukmu, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Yang terbaik bagi Tuhan kita, amin. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, kita katakan amin. Nothing is impossible for Him, amin. Haleluya. Through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Yeah. Alright. Nothing is impossible. Let's sing together. I'm not gonna live by what I see. Amen. I'm not gonna live by what I feel. By what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know you can do. Do you believe? Let's sing, yeah. Through you I can do anything. I can do anything. Amen. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Let's sing together one more time. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Let's sing it out. Through you I can do all things. I can do anything. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. You believe, Lord. Eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Clap your hands together. Oh, nothing is impossible for you. Yes, we believe, Lord. Let's sing together. I believe, oh, I believe in you. I believe, oh, I believe in you. More. I believe, oh, I believe in you. I believe, yes, Lord. I believe in you. Through you, come on, just sing it out. I can do all things. You give me strength. Thank you, Lord. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Say, I believe in you. I believe, oh, I believe. Let's sing one more time. I believe in you. Yes, we believe, Lord. I believe, amen. I believe in you. Yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Karena tidak ada yang mustahil. Apapun bisa kau buat bagi kami. Terima kasih, Engkau ajaib, Engkau Tuhan yang dahsyat. Kami tinggikan Engkau Tuhan pagi hari ini.
pencipta segala sesuatu. Engkau membuat segala sesuatunya menjadi mungkin. Katakan sama-sama. Betapa ajaib Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Katakan. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiran, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidup. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua yang bergoncang, namun Tuhan tetap tidak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau satu Allah di hidupku. Katakan, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Katakan, Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Katakan lagi, Kau tetap. Katakan, Allah.
kasih Yesus. Haleluya, syukur hanya bagi Engkau, hanya bagi Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, segala pujian, segala hormat hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Katakan sama-sama. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, hanya menyembah pujimu. Yesus, ku menyembahmu. Katakan sama-sama, segala pujian, syukur bagimu. Engkau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memuji menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Ku menyembahmu. Yesus, ku Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan atas hari yang indah ini. Kiranya Engkau mengurapi setiap kami oleh firman-Mu. Biar lawatan Roh Kudus boleh kami alami. Sehingga hati kami boleh diperbarui. Bahkan pikiran kami juga Tuhan. Kiranya supaya pikiran menjadi pikiran Kristus. Bukan yang dikalahkan oleh dunia, justru mengalahkan pikiran dunia. Di dalam nama Yesus segala beban, persoalan, masalah kami, biar kami Tuhan berikan kepada Tuhan. Karena kami ingin masuk pada tahun yang baru melalui Natal ini dengan tanpa beban. Karena kami tahu Tuhan Engkau akan memberi kepada kami kekuatan yang baru, semangat yang baru. Supaya setiap kami Tuhan boleh berjalan bersama dengan Tuhan, menikmati hari-hari dan juga menuai jiwa-jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus memberkati kami semuanya, menjauhkan kami dari segala malapetaka, bencana, sakit, penyakit, dan kuasa kegelapan. Demikian juga kepada wabah, kiranya dijauhkan dari hidup kami. Juga mereka yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Ini masuk Natal, suasana Natal. Ya, belum terlambat dan memang mendahului. Saudara, selamat menikmati suasana Natal. Biar Natal, suasana Natal ini saudara boleh menjadi bekal kita untuk masuk pada tahun yang baru. Suasana Natal itu saudara bukan sekedar perayaan, pesta pora dan sebagainya. Justru ini kesempatan kita dalam suasana Natal ini mendekatkan diri kepada Tuhan dalam pesta rohani yang luar biasa. Sehingga ketika kita masuk pada tahun yang baru, kita sudah punya modal.
Kita sudah diperlengkapi. Dan pada saat inilah hari-hari seperti ini. Kita harus siap untuk diperlengkapi. Dan kita harus memberikan diri kita kepada Tuhan. Mengubah segala pikiran kita, pikiran duniawi. Pikiran yang terbatas, saudara. Pikiran berkata tidak mampu. Dan hati kita, saudara, yang cenderung menjadi bimbang dan ragu-ragu. Itu harus segera pada saat seperti ini. Kita harus serahkan kepada Tuhan supaya diperbarui dan punya hati yang taat. Dan roh kita juga diperbarui. Supaya pada tahun-tahun yang baru kita punya roh yang menyala-nyala dan yang melayani Tuhan. Yang tidak kalah oleh juga badai persoalan hidup. Kondisi apapun juga. Karena cinta itu melebihi dari segalanya. Cinta seorang manusia kepada yang lainnya bisa mengalahkan hujan, badai, masalah yang besar. Terlebih cinta Tuhan kepada kita dan bagaimana cinta kita juga kepada Tuhan. Oleh sebab itu ini satu ujian bagi kita di tengah kesulitan ini. Apakah kita mengutamakan Tuhan atau kita mencari pertolongan dunia di tengah-tengah kesulitan seperti ini? Waktunya lah saudara kita berseru kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan atas segala sesuatu. Sehingga dia berkata kepada kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita. Jikalau kita tidak mampu, jikalau kita tidak kuat, saudara, itulah saatnya kita memberikan kepada Tuhan. Bukan memutuskan menurut ketidakmampuan kita. Bukan mengambil satu keputusan karena kita sudah tidak berdaya ketika kita mengambil keputusan sendiri. Pada saat kita tidak berdaya justru kita meraih. Kita minta pertolongan Tuhan. Jangan mengambil keputusan pada saat saudara lemah dan marah. Ketika kamu tidak mampu dan kita tidak mampu. Saat itulah saudara jangan mengambil keputusan sendiri. Mari panggil Tuhan, itulah waktunya Tuhan bekerja ketika kita tidak mampu. Oleh sebab itu kita lihat dulu firman Tuhan dengan tema tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita lihat di dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 30 sampai dengan 38. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapak leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Yakin gereja ini tetap akan menang walaupun ada apapun persoalan. Itu janji Tuhan. Dan Yesus itu adalah anak Allah maha tinggi. Kata maha tinggi itu hanya miliknya Allah. Kalau Yesus dikatakan anak Allah maha tinggi, berarti saudara, bukan anak Allah, saudara, bukan anak Allah dari Allah maha tinggi, bukan. Anak Allah maha tinggi. Jadi dia juga maha tinggi, saudara. Sebab itu yakinlah siapa itu Yesus. Kita lihat terus ayatnya. Ayat selanjutnya. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu, ia sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu.
Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kitalah hamba-hamba Tuhan itu, saudara. Hamba Tuhan bukan bicara soal jabatan, tetapi adalah seorang yang mengabdi kepada Allah. Mengabdi di dalam hal ibadah, berbakti, saudara, dan juga mengamalkan ajaran Tuhan. Itulah yang namanya hamba Allah. Dan semua adalah hamba Allah. Jikalau kita semua adalah hamba Allah, saudara harus yakin bahwa kita harus hidup, saudara, yaitu tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dikatakan tidak ada yang mustahil bagi Allah, maka Maria berkata, jadilah padaku, karena aku adalah hamba. Jadi Maria hidup, saudara, dari apa yang dikatakan mustahil menjadi tidak mustahil. Dan itulah kita juga sebagai yang disebut hamba-hamba Allah. Yaitu bukan soal jabatan, tetapi orang yang mau mengabdi kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia akan hidup juga. Bukan hidup dalam kemustahilan, tapi ketidakmustahilan. Saudara, apa yang mustahil bagi dunia, tidak mustahil bagi Tuhan. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Kejadian 18 ayat yang keempat. Ketika Allah berbicara kepada Abraham untuk menjanjikan seorang anak. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Ini berarti ayatnya, saudara, belum. Yaitu ketika Allah berjanji kepada Abraham tentang anak, yaitu anak yang bernama Ishak. Di situ Tuhan berkata, ayat 17, ayat yang ke-19. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkan kepada anak-anaknya, kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Dan itu tidak ada yang mustahil, saudara. Janji Tuhan kepada Abraham ketika Abraham itu berusia 99 tahun, Tuhan datang kepada dia dan berkata, pada tahun depan engkau akan punya anak. Abraham berkata, mana mungkin, saudara. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Allah itu Allah yang konsisten, saudara. Dari saudara kita melihat perjanjian lama, dia mengatakan bahwa tidak ada mustahil bagi Allah. Ketika Yesus datang ke dunia, Allah juga berkata tidak ada mustahil bagi Allah. Allah itu tetap konsisten. Amin. Tidak pernah berubah. Sampai hari ini juga, saudara, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sebab itu mari saudara, kita punya Tuhan yang luar biasa. Saya teringat ketika situasi yang sulit, yaitu bulan 6, saudara, ketika dikatakan ada varian Delta muncul. Siapa yang gak takut kiri kanan bertumbangan? Orang-orang dekat kita, saudara, orang yang kita kenal, tiba-tiba mati, saudara. Kalau dulunya masih kita gak kenal orangnya. Ini sekarang kita mengenal orang-orang itu. Dan kita tahu orang-orang itu. Tetapi pada saat itu, saudara, Tuhan itu berbicara dan berkata kepada saya, saudara. Dia sebut nama saya, bahwa nanti bulan September kamu bisa pulang ke Singapura, saudara. Kan gak mungkin, saudara, gak mungkin. Tetapi saat itu di tengah situasi yang sulit, bulan Juli begitu mulai mewabah semuanya. Orang berkata ini akan hancur dan kiamat, saudara.
Tetapi saya telepon beberapa hamba Tuhan, jangan takut September kita buka gereja. Mereka bilang, nggak mungkin Pak, ini gawat. Saudara lihat yang kena tuh berapa ratus ribu. Gitu. Tetapi janji Tuhan iya dan amin. Tiba-tiba setelah menanjak, hilang lenyap saudara. Hilang lenyap. Dan teman-teman sudah siap untuk buka gereja bulan September. Dan September itu Singapura juga dibuka untuk orang Indonesia. Dan sampai hari ini juga dibuka tanpa karantina. Luar biasa, tepuk tangan untuk Tuhan. Dunia melihat Indonesia ini aneh saudara. Luar biasa kok bisa. Negara modern saja, saudara lihat modern toh. Yang hebat negara maju, yang makmur, yang katanya disuntik ini vaksin macam-macam. Mereka masih sampai sekarang masih keteter, kedodoran saudara. Nggak mampu mengatasi. Indonesia dianggap yang kurang bagi mereka. Tetapi mereka melihat salah satu keajaiban saudara, yang untuk masalah pemulihan COVID ini Delta itu tidak banyak, salah satunya Indonesia. Yang begitu dilawat luar biasa saudara oleh vaksin, oleh namanya COVID, tetapi kemudian Tuhan melawat secara luar biasa saudara, sehingga gereja boleh buka semuanya. Sepertinya permainan ya, COVID yang melawat kita ditutup semuanya. Tuhan melawat, gereja dibuka semuanya. Haleluya. Tidak ada satu orang yang bisa prediksi. Tetapi Tuhan tahu kapan itu terjadi. Oleh sebab itu marilah sebagai orang percaya, kita harus menaruh harapan kita kepada Tuhan. Mungkin hari ini kita hidup di dalam kesulitan. Kita mungkin hidup dalam ketidakberdayaan. Mungkin kita hidup di dalam masa depan yang gelap. Tidak tahu apa yang terjadi. Itulah manusia. Tetapi ketika kita mau dekat kepada Tuhan, itulah saudara yang terjadi, bahwa apa yang Tuhan mau akan terjadi. Seperti seorang yang bernama Bartimeus berkata, Tuhan kalau engkau mau, engkau bisa menyembuhkan aku. Kalau mau saudara. Dan Tuhan berkata, aku mau. Jangan cari orang lain. Jangan mengandalkan orang lain. Situasi semua lagi sulit. Saudara juga sulit. Terus kau datang ke tempat orang ngomong, oh aku bisa. Dia juga sedang sulit saudara. Jadi karena sulit tambah sulit, sangat sulit. Justru saat ini tidak ada satupun orang yang bisa menanggung kita. Pemerintah pun gak mampu untuk memprediksi. Tetapi Tuhan tahu saudara, dan kenal siapa kita ini. Oleh karena itu, pada Natal seperti ini, suasana Natal ini, jangan lagi saudara kita cari kiri kanan, tapi mari perdalam imanmu, lebih dekat. Siapakah Tuhan itu saudara? Engkau tahu masalahnya kita kurang percaya. Kita lihat dulu hal yang kedua, yaitu tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada mustahil bagi orang percaya. Itu kisah Markus pasal 9 ayat 23 dan 24. Bagi Tuhan memang tidak ada mustahil. Tapi bagi orang percaya juga tidak ada yang mustahil. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudara. Ayat 24. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saat itu pun Tuhan Yesus bertindak. Kerap kali kita berpikir, Tuhan kalau engkau dapat. Tuhan berkata, apa? Saudara seakan-akan heran dengan omongan kita. Kalau dapat gitu. Dia tidak ngomong aku dapat juga. Dia tidak bicara tidak ada mustahil bagi Allah. Tetapi dia langsung bicara saudara kepada orang yang berkata itu. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Seakan-akan dia menunjukkan saudara
bukan saja saya, bagi saya tidak ada yang mustahil. Aku pun bisa memampukan kamu. Kalau engkau percaya kepadaku, bagi kamu juga tidak ada yang mustahil. Katakan amin dulu. Luar biasa enggak? Kalau ada orang datang kepada saudara, tolong saya Bapak, kalau Bapak bisa. Oh aku bisa, saudara. Itu orang memang bisa. Tetapi orang itu berkata, apa? Kalau engkau bisa, hari ini pun, kalau kamu mau, kamu pun mampu. Itu gak main-main saudara. Berarti kuasanya itu dipindahkan. Gak main-main Tuhan itu. Jadi jangan cuma saudara melihat Tuhan itu, saudara, hanya cuma maha kuasa dan mampu. Kemampuan dia sudah tidak mungkin lagi diragukan. Yang meragukan itu memang sudah salah besar. Justru persoalan kita ini bukan meragukan kemampuan Allah. Tetapi kita tidak menyadari bahwa kemampuan Allah itu diimpartasikan di dalam kehidupan kita. Dan kita cuma melihat bagi Tuhan, itu orang yang percaya ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Iya, itu orang percaya. Tapi seorang hamba Tuhan yang benar-benar mengabdi kepada Tuhan, sudah tidak mau bicara lagi bagi Tuhan tidak ada mustahil. Itu sudah pasti, harga mati. Persoalannya sekarang, kuasa Tuhan sedang bekerja kepada orang percaya. Kita harus sekarang membangun. Bukan hanya punya pendapat, bukan hanya yakin, bukan hanya punya iman percaya Tuhan. Itu Tuhan yang besar. Tetapi kita harus percaya juga bahwa kuasanya bekerja di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat bagaimana kisah Yusuf dan Maria. Ketika dia melahirkan saudara Yesus, boleh dikatakan dia tinggal di Bethlehem, jauh dari tempat asalnya di mana dia bekerja, yaitu Nazaret. Memang dia lahir di Bethlehem, Yusuf itu. Tapi dia sudah bekerja di Nazaret, daerah Galilea Utara, Israel. Dia harus kembali ke selatan, ke Bethlehem. Tetapi bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa mengutus orang Majus yang jaraknya ribuan kilometer. Itu bukan orang biasa, itu orang bijaksana. Itu tokoh-tokoh besar, saudara. Tokoh-tokoh besar. Sampai abad ke-6, abad ke-7, setelah 700 setelah 700 orang Majus datang ke Bethlehem, fotonya, gambarnya orang Majus ada di gereja Bethlehem. Maka orang-orang yang dari timur Persia, ketika dia mengalahkan kerajaan Romawi, dia menghancurkan gereja yang ada di Yerusalem. Tetapi ketika dia masuk di Bethlehem, dia melihat, saudara, ya gambar atau foto, memang zaman dulu nggak ada foto, tapi gambarnya dari orang Majus itu. Mereka tidak berani menyentuhnya. Mereka menghormat semua. Siapakah orang Majus itu? Saudara, bayangkan kalau yang sudah ada di Bethlehem, orang Majus itu dikenal, saudara, gambarnya oleh mereka. Saya yakin juga apa yang digambarkan pada saat itu memang benar orangnya. Dan kita mesti tahu bahwa Yesus itu juga benar. Dan orang Majus datang, dia jauh-jauh hanya mau menyembah Tuhan Yesus. Jauh-jauh. Kita baru 12 kilo, saudara. Sudah gak mampu. Dia melewati padang gurun, saudara. Kita cuma melewati hujan, beda-beda. Tetapi apa yang dilakukan? Tidak minta berkat, hanya menyembah, memberikan mazmur kemenyan. Tidak ada mustahil bagi orang percaya. Yusuf tidak meminta apapun juga, namun Tuhan telah membekali dia. Yakinlah Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Dan kuasanya tetap bekerja kepada kita. Sehingga saudara, apapun yang terjadi, Tuhan telah menyiapkan
Dan itu sedang datang di dalam kehidupan kita. Karena kuasanya yang ada di dalam diri kita. Sebab itu mari saudara kita tetap di dalam Tuhan. Seperti Yusuf dan Maria, dia tetap di dalam Tuhan, saudara. Jikalau dia tidak dalam Tuhan, tidak mungkin orang Majus itu datang. Demikian kalau kita percaya, karena Tuhanlah, saudara, kita hari ini ada di tempat ini. Karena Tuhanlah semuanya itu terjadi. Karena Tuhanlah, saudara, semuanya berkat-berkat itu dicurahkan dalam hidup kita. Karena Tuhanlah, saudara, kita diselamatkan, kita ditebus dari dosa kita. Dialah Tuhan yang luar biasa. Kita lihat hal yang ketiga. Percaya dan tidak bimbang. Saya ajak saudara untuk melihat Lukas 2 ayat 10 sampai dengan 17. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, yaitu kepada para gembala di padang Efrata, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Terus setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Saudara, percaya dan jangan bimbang. Kenapa Tuhan datang kepada para gembala di padang Efrata? Karena mereka itu orang percaya dan tidak bimbang. Saudara, sehingga ketika mereka datang, hari ini dia katakan, telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di, saudara, sebutkan semuanya. Ketika dia mendengar itu, dia cepat-cepat berangkat ke Bethlehem yang tidak jauh dari tempatnya. Dan dia menyaksikan kebenaran itu. Kerap kali kita percaya tapi tidak pernah bertindak dalam iman kita. Kita percaya, oh Tuhan benar. Aku percaya tapi tidak bertindak ke sana. Kita hanya memberitakan ini, oh kata Tuhan, oh kata Tuhan, oh kata Tuhan. Bukankah banyak sekali sekarang orang berkata, kata Tuhan, demikianlah firman Allah, tapi dia tidak punya tindakan iman. Malaikat datang bukan untuk memberitahu dia saja supaya dia memberitahu orang lain. Tapi Tuhan mengizinkan, menyuruh malaikat datang untuk memberitahu supaya mereka bertindak. Saudara, di sinilah letaknya kekristenan, saudara, harus berubah semuanya. Ketika saudara, orang-orang mulai bimbang, yaitu ketika murid-murid Yesus mengusir anak yang kerasukan setan dan tidak bisa. Maka Tuhan berkata kepada mereka, kalau kamu percaya dan tidak bimbang, luar biasa enggak saudara? Kalau kamu percaya dan tidak bimbang, bukan saja kamu berkata kepada itu, tapi kamu berkata kepada pohon ara ini ataupun yang lain, pindah, dia akan pindah. Masalahnya hidup kita ini, saudara, orang percaya itu hidup karena iman, bukan karena melihat. Jadi kalau iman kita ini surut, mata kita jadi melihat dunia. Sehingga kita melihat keterbatasan dan ketidakmampuan.
Tapi ketika iman kita bangkit, kita selalu melihat semuanya itu mungkin. Orang Kristen itu intinya kekuatannya itu di iman, saudara. Percaya bukan karena melihat. Sedangkan iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang belum kelihatan dan belum terjadi. Itulah iman. Hal yang keempat kita lihat, yaitu percaya dan telah menerima. Luar biasa. Kita lihat dulu, yaitu Markus pasal 11 ayat 20 sampai dengan 26. Lalu Yesus mulai, Markus 11, pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Terus lompat lagi. Markus 11 ayat 20 dan 21. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. 22. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Percaya, tidak bimbang. 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Percaya dan tidak bimbang tidak cukup. Percayalah dan kita harus sudah merasa telah menerimanya. Itulah iman. Walaupun belum terjadi, kita sudah percaya telah menerimanya. Itulah kekuatan orang-orang percaya. Sehingga dia punya pengharapan yang kuat. Sehingga dia tidak mengandalkan kepada banyak orang, tetapi dia tetap mengandalkan Tuhan. Karena dia tahu bahwa dia telah menerima walaupun belum datang. Sehingga dia tidak mau merusak apa yang sudah dia percaya telah menerimanya dengan mengandalkan orang lain. Ketika dia berkata, aku mengandalkan orang, bahaya. Ini nanti tidak terjadi karena aku telah menerimanya. Jadi lebih baik aku datang kepada orang, memberi kekuatan kepada dia. Amin. Saudara yakin telah menerima, tetapi saudara berkata, aku mesti datang ke orang lain minta tolong. Berarti saudara belum telah menerima. Kita harus punya pengharapan yang di atas dasar daripada iman itu. Sehingga hidup kita selalu kuat. Selalu kuat. Dan untuk mencapai itu, saudara, jangan lupa pada Natal seperti ini. Kita harus belajar mempunyai hati kita. Bukan percaya dan telah menerima. Kita percaya juga telah menerima pengampunan dosa. Kita telah percaya dan telah menerima. Walaupun kita belum sampai ke surga. Oleh sebab itu kita wajib hari ini untuk juga mengampuni, memaafkan dosa teman-teman kita, saudara kita, orang tua kita, keluarga kita. Karena kita sudah telah menerimanya. Walaupun tidak kelihatan, saudara, itulah iman. Bahwa Tuhan telah mengampuni dosaku. Sehingga kita harus mengimpartasikan itu kepada banyak orang. Kita lihat terus ayatnya, yaitu ke ayat 25-26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang,
Supaya juga Bapakmu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Luar biasa saudara, tindakan kita hari ini. Kita telah menerima, yakinlah itu. Di dalam doa kita harus percaya, tidak bimbang, dan telah menerimanya. Sehingga kita tidak menyimpang di jalan Tuhan. Sehingga kita tidak melanggar firman Allah. Supaya apa yang kita percaya itu terjadi. Apa yang kita lakukan kemudian? Berjalan sambil memberikan pengampunan kepada banyak orang. Itulah orang yang murah hati. Orang yang telah menipu kita. Orang yang telah merusak kita. Orang yang telah merugikan kita. Kalau kita percaya saudara. Dan telah menerimanya. Kita datang, kita ampuni dia. Kita ampuni dia. Saudara, tanpa dia kita tidak mungkin bisa berjumpa dengan Allah. Tanpa dia tidak mungkin kita bisa mengampuni orang lain. Saudara bisa mengampuni orang lain? Kalau tidak ada kesalahan dia, bagaimana kita bisa mengampuni? Kalau dia salah, itulah kesempatan untuk melakukan firman Allah. Berapa banyak kita bersalah kepada Tuhan? Setiap pagi sampai sekarang pun ada kesalahan. Memelototi orang, tersinggung, betul, marah, betul nggak saudara? Lift belum dibuka, betul nggak saudara? Parkirnya muter-puter mungkin begitu kan? Satpamnya kok gini, dan macam-macam. Dan kesalahan itu ada. Tetapi saudara, tiba-tiba ada orang bersalah sama kita nih. Saudara, jangan marah, ampuni. Ketika kita mengampuni, kesalahan kita itu hilang semuanya. Sehingga tidak ada lagi beban di dalam tahun yang baru nanti. Yang ada adalah berkat Allah. Berkat firman itu sendiri. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih atas hari yang indah ini. Atas bekal firman-Mu yang membuka pikiran kami. Memperkuat iman kami. Terima kasih Tuhan. Kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana mereka melayani dan berjemaat dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hati. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu Tuhan. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Engkau menerimanya sebagaimana persembahan Abel. Engkau memberkati segala pekerjaan rumah tangga kesehatan mereka. Iman rohani mereka sampai kepada anak cucu mereka. Kebajikan dan kemurahan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Kalau Tuhan membuka pintu, tidak ada satupun orang bisa menutupnya. Yang perlu dijaga adalah hati kita. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati untuk dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kedua kali menjemput gereja jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh yang Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan. Menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan berkati semuanya.